Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya di materi tambahan terkait dengan materi probabilita yang pada mata kuliah StatMat tidak lagi menjadi materi pembelajaran karena diasumsikan semua teman-teman sudah mempelajari materi ini di SMA. Cuma karena pengalaman saya mengamati beberapa mahasiswa SMA, ternyata materi probabilita ini tidak semuanya dibahas sampai tuntas. Nah, sore ini kita berinisiatif mencoba mempelajari atau mengingat kembali materi-materi probabilita karena kaitannya materi ini dibutuhkan untuk bisa memahami statistika matematika. Terima kasih sudah bergabung 49 orang, ya, 50 orang dari 2 kelas, 1 ST3 dan 1 ST4. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang, materi pembelajaran StatMat-nya bisa lebih lancar ke depannya. Baik, saya akan memandu pengulangan teori probabilita ini dengan buku yang menurut saya sangat bagus untuk dibaca teman-teman. Pengarangnya Sheldon Ross, ya. Buku ini waktu saya kuliah di STIS, First Course in Probability, buku ini yang dipakai gitu. Jadi kami masih mendapat materi probabilita secara khusus baru StatMat. Nah, kalian dianggap udah lebih canggih ya, udah lebih siap, langsung loncat menjadi langsung belajar statistika matematika gitu. Nah, cuman ada kekhawatiran saya ketika saya menjelaskan nanti ada yang nyambung dan ada yang tidak, makanya kita samakan dulu start awalnya. Kita belajar tentang probabilitas. Saya akan menyampaikan semacam rangkuman atau apa sih inti dari pelajaran probabilitas itu. Ya, dari sana nanti teman-teman akan mengkaji lebih jauh lewat buku First Course in Probability tadi, bukunya Sheldon Ross. Nah, di situ insya Allah bukunya bisa mengantarkan teman-teman memahami lebih jauh apa itu probabilitas. Kita berangkat dari teori himpunan, ya. Teori himpunan, di mana himpunan yang paling luas, yang paling mencakup semuanya, kita sebut dengan di teori himpunan itu kita sebut apa? Semesta, ya. Semesta. Jadi kalau kita punya diagram pen gini ya, maka yang kita bicarakan tuh semestanya biasa gini. Mungkin sambil mengingat di SMA. Kemudian kalau kita punya event, ada 2 event gitu ya, ada event A, ada event B. Nah, A dan B adalah bagian dari semesta. Saya coba mengingat-ingat kembali bahwa kalau kita tulis ini sebagai sebuah himpunan, maka S ini akan terdiri dari gambar ini adalah ada event A dan event B. Nah, waktu SMA disebutnya himpunan A, kemudian himpunan B, kemudian ada himpunan semesta. Kalau yang di tengah-tengah disebutnya irisan, gitu kan ya. Ada A irisan B. Kalau semuanya A, B digabung dengan irisannya, kita punya A gabungan B. Gitu ya. Nah, di probabilita kita menyebut semesta ini dengan sebutan ruang sampel. Ruang sampel, kalau pakai bahasa Indonesia E-nya duluan. Ruang sampel. Jadi S itu adalah ruang sampel. Ruang sampel, di dalam ruang sampel itu, ya, di dalam ruang sampel itu terdiri dari banyak event. Saya tulis E1, E2, dan seterusnya. Taruhlah sampai IN, di mana EI menyatakan event.
ya. Event adalah subset dari ruang sampel. Nah, sekarang definisi peluang, ya, definisi peluang suatu event, itu didefinisikan sebagai banyaknya kejadian dari atau banyaknya elemen dari suatu event dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel. Jadi kalau disederhanakan, belajar peluang itu nggak lebih dari pembahasan ini. Oke, problemnya adalah bagaimana cara kita mengetahui N-nya ini. Bagaimana kita mengetahui banyaknya anggota dari event, banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, di buku Sheldon Ross itu dibahas di bab 1, combinatorial analysis. Supaya teman-teman nyambung, kenapa ada bab combinatorial analysis di sini. Nah, ya. Jadi, bab ini membahas tadi kaitannya. Kita mau menghitung berapa N-nya, baik N ruang sampel maupun N dari suatu event, N anggota dari suatu event. Nah, di bab 1 ini, teman-teman akan dipelajari basic principle of counting. Jadi, prinsip dasar menghitung. Karena itu kalau teman-teman baca ke bawahnya, itu dikasih beberapa contoh kasus untuk menghitung berapa kejadian yang ada gitu, dengan kasus-kasus yang berbeda. Kemudian belajar juga tentang permutasi dan kombinasi. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Kemudian belajar juga multinomial coefficient dan number of integer solution of equations. Nah, di sini di bab 1 ini di bukunya Sheldon Ross kita belajar sesungguhnya sedang belajar mencari N tadi. N anggota event sama N anggota dari ruang sampel. Paham ya? Ini saya coba menjelaskan dulu keterkaitan buku Sheldon Ross dengan pembelajaran kita tentang probabilitas pada sore hari ini. Nah, nanti di bab 2, teman-teman baru akan dibawa ke aksioma probabilitas. Kenapa harus tahu tentang aksioma probabilitas? Ingat bahwa salah satu materi di statistika matematika adalah kita mempelajari PDF, probability distribution function, fungsi distribusi peluang di sana. Nah, kita bicara peluang di sana, maka kita harus tahu dulu aksioma-aksioma dari probabilitas. Nah, di sini dibahas ada sample space and event, kita udah bahas di pertemuan pertama, kemudian aksioma probabilitasnya dijabarkan di sana, kemudian beberapa proposition diberikan contoh di sana ya, contoh-contoh penghitungan peluang, kemudian diperkenalkan juga peluang untuk fungsi yang continuous dan seterusnya. Nah, paling tidak sore ini teman-teman bisa mengetahui ada informasi yang lebih dari pelajaran SMA. Karena itu akan dibutuhkan waktu kita belajar StatMat gitu, ya. Oke. Nah, sekarang supaya runut, saya sambil bedah buku ya, supaya teman-teman bisa nanti kalau mau lebih dalam bisa mempelajari lebih detail di masing-masing. Oke, prinsip yang pertama, ya. Jadi saya balik, ketika kita mau belajar ini ya, mau menghitung N ini, itu kita membutuhkan yang disebut dengan, ya, kita membutuhkan di sini tadi ada principle of counting. Ya, principle of counting inilah yang teman-teman harus punyai sekarang. Kalau enggak nanti bingung, ya. Oke. Nah, sekarang kita teman-teman sambil buka bukunya ya, silakan.
Yang pertama, ada prinsip umum menghitung. Di situ dibilang apa? Jika ada R eksperimen yang dilakukan ya, sedemikian rupa, di trial yang pertama menghasilkan N1 kemungkinan hasil. Kemudian ada lagi di percobaan kedua menghasilkan N2 kemungkinan hasil. Dan seterusnya sampai R percobaan itu dilakukan. Nah, ini prinsip yang pertama. Oke. Jadi prinsip pertama gini. Supaya sama dengan istilah yang kemarin, saya tidak menggunakan istilah eksperimen tapi trial supaya nyambung ya. Ini trial itu pengulangan dari sebuah percobaan ya, trial 1, 2, 3 dan seterusnya sampai trial ke R. Nah, outcome yang mungkin, possible outcome-nya di sini, possible outcome dari trial yang pertama itu ada N1. Possible outcome untuk trial yang kedua ada sebanyak N2. Yang ketiga ada sebanyak N3. Sampai terakhir ada sebanyak NR. Maka banyaknya semua, kalau kita tanya sekarang, berapa NS? Nah gitu ya. Berapa banyak kemungkinan hasil yang mungkin dari R trials ini atau dari R eksperimen ini. Maka prinsip umum dari prinsip penghitungan tadi, kita tinggal mengalihkan aja N1 kali N2 kali N3 sampai terakhir kali NR. Ini teman-teman catat dulu nih, prinsip yang pertama. Contohnya gimana? Contoh ya, barangkali kalau di SMA pernah dapat kasus begini. Kalau kita punya, jika ada 3 baju atasan, 3 pakaian atas, ini apa namanya, baju ya. Ada 3 baju, ada 2 jenis celana, dan 4 kaos kaki, misalkan gini. Pertanyaannya, ada berapa banyak kombinasi pakaian yang bisa dikenakan oleh seseorang? Nah, ini yang dimaksud dengan trial pertama, ini ya. Ada 3 baju, berarti sini N1-nya 3. Celananya ada 2, berarti N2-nya 2. Kemudian ini R-nya, ya, N3 sama dengan 4. Maka kombinasi kesemuanya, ya, di sini, jumlah anggota ruang sampel dari kombinasi 3 baju, 2 celana, dan 4 kaos kaki ini adalah 3 kali 2 kali 4. Berapa? 24. 24. Oke. Ini prinsip yang pertama. Dipahami dulu ya. Sehingga ketika teman-teman nanti ada soal dadu ada sebanyak 3. Berapa total ruang sampelnya? Ya udah, dadu itu misalkan mata dadunya 6. Ya 6 kali 6 kali 6. Dadu dan koin dilempar berbarengan, dadunya 6, koinnya 2. Berarti all possible outcome-nya berapa? Ya udah 6 kali 2, 12. Nah, ini mengacu kepada general principle of counting. Jadi pada dasarnya, pada mulanya kita menghitung banyaknya ruang sampel atau banyak kejadian itu menggunakan prinsip perkalian. Nah, dari sini nanti teman-teman akan berkembang lebih lanjut ke pengisian tempat. Oke, saya balik lagi ke bukunya ya. Saya balik ke bukunya. Jadi ini the general basic principle of counting seperti itu ya. Nah, di sini contoh-contohnya tuh ya. Contoh pertama, a college planning committee consists 3 freshmen, 4 sophomores, 5 juniors, and 2 seniors. Di sini ada komite terdiri dari 4 orang, terdiri dari 1 orang dari masing-masing kelas yang dipilih. Berapa banyak perbedaan subkomite yang terbentuk?
Nah, di situ dilihat tuh. Ya, dengan prinsip perkalian tinggal diambil aja 3 kali 4 kali 5 kali 2, 120. Contoh yang kedua, how many different seven places license ini nomor polisi ya. Ada 7 angka gitu ya. Jika 3 angka are to be occupied by letters and the final 4 by number. Jadi 3 huruf dan 4 angka. Nah, kita ingat bahwa abjad itu ada 26 ya, ada 26 nih. Di sini akan dituliskan 26 26 26. Sisanya 10, 10 10 10. Jadi totalnya ada 175 juta nomor polisi, nomor buat kendaraan gitu. Ya. Oke, kemudian contoh berikutnya tentang apa nih? How many function defined on endpoint are possible if each functional value is either 0 dan 1? Jadi ada berapa anggotanya cuma 2, kan ada sebanyak n trial, maka banyaknya fungsi yang mungkin ada sebanyak 2 pangkat n, kan 2 kali 2 kali 2 dan sampai seterusnya. Nah, dari prinsip perkalian untuk menghasilkan jumlah anggota ruang sampel tadi. Nah, sekarang kita berkembang ke tempatnya yang terbatas. Jadi nama teorinya pengisian tempat yang tersedia ya. Misalkan gini, kita punya 4 tempat yang akan diisi angka. Ya, yang akan diisi angka. Nah, angkanya dari 0 sampai ini angka 0 sampai dengan 9. Berarti ada 10 angka. Ada berapa kemungkinan kombinasi angka yang muncul? Ya, di sini teman-teman bisa mulai. Angka pertama ada 10 kemungkinan. Kemudian angka yang kedua, karena satu sudah nempel di angka pertama, dari 10 angka yang tadi, berarti sisa 9. Kemudian tempat yang ketiga, sisa 8. Tempat yang keempat, sisa 7. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan total anggota atau total kemungkinan all possible outcome-nya ya. 7 kali 8 kali 9 kali 10. Berapa itu? Berapa? 7 kali 8 kali 9. 5.040 ya. Oke, jadi totalnya ada 5.040. Nah, ketika soalnya dibolak-balik, misalkan gini, 0 nggak boleh di angka pertama. Ya. Maaf, Pak. Share screen Bapak nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Oke, sorry. Makasih diingatkan. Saya ulangi ya. Sekarang kita pindah dari tadi, kalau di case yang pertama, kita punya 10 angka, punya 10 sorry. Sekarang kita coba dari teori yang pertama ya, dari prinsip yang pertama kita kembangkan ke pengisian tempat yang tersedia. Contoh kasus misalkan kita mau ngisi plat motor ya, plat motor yang terdiri dari angka-angka 0 sampai 9. Nah, di sini ada berapa kemungkinan? Pada posisi 0 boleh masuk di angka pertama, maka akan ada 5.040. Ini dapat dari mana? Angka pertama ada 10 kemungkinan, sisanya 9, sisanya 8, sisanya lagi 7, gitu ya. Tapi kalau ada syarat, jika ada syarat 0 tidak boleh di sini. Hanya boleh di tempat kedua, ketiga, keempat. Maka komposisi menjadi apa? Nah, sekarang gini, kalau misalkan 0-nya itu nggak boleh di tempat pertama, maka dari 10 angka yang bisa mengisi tempat pertama berapa? 9. Hanya 9. Oke, 9. Kemudian di tempat kedua sekarang ada berapa angka? 9. 9 lagi. Kenapa nggak 8? Karena sekarang 0 boleh masuk. Gitu ya? Oke. Nah, sisanya baru 8 dan 7. Jadi, setiap beda kasus akan beda hasil.
Berapa totalnya nih? 81 kali berapa? Kali 56. Dapatlah 4536. Lebih sedikit. 4536. Dan seterusnya. Oke, dari sini nanti teman-teman akan dibawa ke konsep permutasi dan kombinasi. Ya. Jadi pada kasus tempatnya jadi misalkan gini, ada n, kita punya n objek, tapi ada sebanyak r tempat, gitu. Taruhlah kayak tadi, kita punya 10 angka, tapi tempat yang tersedia hanya 4 tempat. Nah, dari sini, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, bahwa tadi kita dapatkan 10 kali 9 kali 8 kali 7, gitu kan ya? Ya, dari sini teman-teman diperkenalkan dengan istilah faktorial. Bahwa faktorial itu adalah perkalian n, kemudian n-1, n-2, seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1, jadi sampai habis. Artinya kalau ada 3 faktorial, itu berarti 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, tadi yang tempat yang terbatas tadi, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk faktorial, ini ada 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ya. Nah, jadi kalau saya teruskan, ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali sampai dengan 1 di sini, ya, dibagi supaya ini sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7, saya bagi dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, dari sini ternyata ini boleh dituliskan menjadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Dari sini akhirnya 6 ini dapat dari mana? 6 itu sebenarnya selisih antara 10 dan 4. Jadilah di sana, kalau kita jabarkan lagi 10 faktorial, kurung buka, 6 ini diperoleh dari 10 kurang 4 faktorial. Nah, kalau kita punya n objek dengan r tempat, dengan memperhatikan urutan, ya, maka kita tuliskan dalam bentuk n permutasi, ya, kita tuliskan dalam bentuk n permutasi r dengan persamaan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Kalau memperhatikan urutan, ya, kalau memperhatikan urutan maka berlaku n permutasi r. Nah, pemahaman teman-teman tentang permutasi ini sangat penting. Sekarang apa yang bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi? Gini ya, prinsip permutasi, ya, prinsip permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi, jika A, B, C dianggap tidak sama dengan BCA, itu pasti permutasi. Maka ini contoh kasus permutasi. Nah, barangkali masih pelajaran SMA ya. Contoh, kalau ABC itu, kapan ABC dianggap BCA? Pertanyaannya gini, kapan ABC dianggap sama dengan BCA? Kalau kita bicara apa? Bicara misalkan kelompok atau grup, ya, grup basket terdiri dari grup yang 3 orang apa? Takraw misalkan ya. Grup sepak takraw terdiri dari 3 orang. Kalau tidak memperhatikan posisinya, maka 3 orang ABC dengan 3 orang BCA dianggap sama. Tetapi di permutasi dianggap tidak sama. Nah, dari sana teman-teman akan mulai diperkenalkan cara perhitungan, masih terkait dengan perhitungan N ruang sampel dengan apa yang disebut dengan kombinasi.
karena kombinasi ini tidak memperhatikan urutan, ya, jadi yang sama-sama dia keluarkan gitu loh. Ya, yang sama-sama dia keluarkan. Contoh misalkan gini, kombinasi dari ABC, kita buka ya, ABC. Kalau kita uraikan, dari huruf ABC ini akan terbentuk ABC, ACB, kemudian apa lagi? Kalau ini BAC, BCA, ada lagi? CAB, CAB, CBA, CBA. BA. Ya, jadi kalau dipermutasi ada 6 nih. Tapi kalau dikombinasi ini dihitungnya sebagai 1. Gitu ya. Hitung 1. Nah, rumus kombinasi ini coba kita lihat. Rumus kombinasi N kombinasi R atau ditulis juga Dini, NR adalah tadi rumusnya mirip kayak permutasi. Kan gini ya. Nah, dikombinasi dibagi lagi dengan R objek yang sama. Jadi R-nya itu diperhitungkan. Dikalikan R faktorial. Nah, disinilah teman-teman di buku Sheldon Ross diungkapkan tuh sifat-sifat permutasi, sifat kombinasi yang nanti bakal dibutuhkan ketika kita belajar distribusi peluang. Kita sudah mulai belajar di kombinasinya. Kalau pengen tahu asal muasalnya kayak gini, ya in general ya, disebutkan di sini. Ya, bahwa di situ ada n item, kemudian dipilih R objeknya, maka akan diperoleh perkalian tadi kayak permutasi, tapi dibagi lagi dengan objek yang sama gitu maksudnya. Dibagi dengan objek yang sama, maka muncullah n faktorial bagi n min R faktorial dikalikan R faktorial. Jadi hubungan antara permutasi dan kombinasi sebenarnya sederhana. Kita tinggal tambahkan bahwa kombinasi itu ya kalau kita jabarkan di sini bahwa kombinasi itu sesungguhnya adalah permutasi tapi dibagi lagi dengan R objek yang sama. Nih. Hubungan antara kombinasi dengan permutasi. Gitu. Ya. Jadi diingat gitu ya. Kalau kombinasi pasti ada pembagi objek yang sama. Nah, menariknya teman-teman di buku Sheldon Ross ini kita bisa belajar hal-hal lain di luar ini ya. Contoh kita buka ya. Oke, kita coba ke example 4. Jelas nggak di sini? Example 4A. Ada sebuah komite terdiri dari 3 orang dibentuk dari 20 orang. Ada berapa komite yang mungkin terbentuk? Nah, teman-teman harus bayangkan bahwa namanya komite 3 orang nggak memperhatikan urutan, ini adalah contoh kasus kombinasi. Maka kita bisa langsung 20 kombinasi 3. Ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan teori yang pertama, dengan teori perkalian yang tadi, bagaimana menghubungkan kasus-kasus seperti itu kalau kita lupa rumus gitu ya. Oke. Ada 20 orang. Ada 20 orang mau dibentuk komite terdiri dari 3 orang. Ya. Jadi kita anggaplah begini, ini satu komite. Ini ada 3 orang nih. Ya. Kalau dengan teori pengisian tempat tadi, saya boleh aja mengisi begini. Oh, tempat pertama ada 20, yang kedua ada 19, yang ketiga ada 18. Jangan lupa bahwa karena dia tidak memperhatikan urutan, kita harus membagi lagi dengan kelompok yang sama gitu. Nah, kelompok yang sama itu ada di mana? Ada di sini. Ada di 3 orang ini. Ya, 3, 2, 1. Di 3 faktorialnya. Nah, ini sebenarnya objek yang samanya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan kombinasi, bisa langsung 20 kombinasi 3. Ya, 20 kombinasi 3 itu berarti 20 faktorial, 3 faktorial, 20 kurang
3 faktorial. Alhasil 20 faktorial bagi 3 faktorial kali 17 faktorial. Nah, cara membaginya gimana? 20 dan 17. Cukup kalikan, 20 itu kita jabarkan 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Supaya ininya bisa dicoret, kan gitu. Ya. Ini bagi yang sudah paham, mudah-mudahan tambah ingat. Bagi yang belum paham, beginilah cara menghitung permutasi dan kombinasi. Berikutnya, kita lihat. Sekarang ada kelompok, ada grup, terdiri dari 5 orang perempuan dan 7 laki-laki. Berapa kemungkinan komite yang berbeda yang terbentuk ya, kalau yang perempuan diambil 2, yang laki-laki diambil 3 gitu. Nah, kalau kayak gini gimana kasusnya? Nah, ini masih ini ya. Ya, masih sama kayak di pelajaran SMA lah. Dari 5 diambil 2, berarti 5 kombinasi 2. Nah, kembali ke teori tadi, principle of counting. Cara pertama, ada 5 kombinasi 2. Kemudian di trial yang kedua, atau di eksperimen yang kedua, memilih 3 orang dari 7 laki-laki, berarti 7 kombinasi 3. All possible outcome-nya, ya udah tinggal dikalikan. Pemilihan perempuan dikalikan pemilihan laki-laki. Jadilah seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman akan pakai waktu membahas PDF, ya, probability distribution function dari kasus-kasus yang disebut dengan hypergeometric. Prinsipnya yang ini yang dipakai. Oke ya, sampai di sini ada yang bertanya nggak? Saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang di sini ya, example 4C. Jadi bagusnya buku Sheldon Ross ini, dia akan membahas satu persatu kasus dan penyederhanaan penyelesaiannya ya. Ini contoh ya. Ada satu identitas kombinatorial yang sangat berguna, yaitu persamaan ini, bahwa N kombinasi R itu bisa dijabarkan menjadi N-1 kombinasi N-1 dan R-1 ditambah N-1 per R. Apa N-1 dan R. Jadi kombinasi N dengan objek R ya, itu bisa dipecah menjadi persamaan ini. Kita coba buktikan. Yang ini N-1 faktorial, bawahnya R-1 faktorial, kemudian dikurangi N-1 dikurang R-1. Jadinya apa? Coba lihat. N-1 dikurangi R, kan jadi gini ya, satunya hilang ya. Sisanya N-R. Oke? Nah, ini saya buang. Kemudian yang sebelah dipecah menjadi apa? N-1 faktorial dibagi, ini R faktorial, N-R-1 faktorial. Nah, ketika teman-teman membuktikan sesuatu yang terkait dengan kombinasi, ingat bahwa 2 pecahan hanya bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya sama, betul nggak? Ya, sekarang penyebutnya belum sama nih. Penyebut ini belum sama. Kalau kita mau samakan penyebutnya gimana caranya? Pakai KPK. Ini ada R-1 faktorial, ini R faktorial. KPK-nya berapa? Saya mengajak teman-teman membayangkan ya, kita mau mencari KPK dari R-1 faktorial dan R faktorial. Kita pecah. R-1 faktorial itu faktornya R-1 faktorial. Sementara yang R faktorial, kalau kita pecah menjadi R kali R-1 faktorial. Betul nggak? Oh, berarti kalau ada R-1 faktorial dan R faktorial, KPK-nya pasti R faktorial. Sampai di sini paham? Nah, saya ubah nih di sini menjadi KPK-nya. KPK. Ya, KPK dari penyebut ini. Oke, ternyata KPK-nya itu adalah R-1 faktorial, dengan ini saya ambil R faktorial. KPK dari ini dan ini, ya, dari N-R
faktorial dengan n min r min 1 faktorial adalah n min r. Ya, kenapa? Karena min 1, habis itu kan dipecah menjadi kurang 1, n min r min 1, gitu ya, faktorial. Nah, sekarang penyebutnya menjadi gimana? Ya, bagi bawah kali atas, berarti ini n min 1 faktorial dikalikan pembagian antara r faktorial dengan r min 1 faktorial adalah r. Paham? Sekarang sebelahnya, n min 1 faktorial. Pembagian ini, sisi penyebut yang r faktorial dikali n min r faktorial dengan r faktorial dikali n min r min 1 faktorial berapa? R dengan ini habis, ini dibagi ini, yang ada sisa n min r. Sampai sini paham nggak? Udah? Nah, dari sini nanti, coba lihat, ini sama nih. Saya keluarkan di sini. N min 1 faktorial. Sisanya yang sebelah sini R, yang sana ada apa? Ada N, ada min R, gitu ya. Berarti ditambah N, dikurangi R. Itu yang atas ya. Dibagi bawahnya R faktorial, N min R faktorial. Hasilnya jadi apa? Ini habis. Oh, ternyata yang atas menjadi N faktorial, bawahnya R faktorial, N min R faktorial. Ternyata ini adalah N kombinasi R. Jadi kesimpulannya, kalau kita memecah kombinasi menjadi dua kelompok, boleh dengan cara ini. Dikurangi 1, ya, baik banyaknya objek dan banyaknya tempat yang tersedia dikurangi 1, tambahkan N-1 kombinasi dengan R. Nah, sekarang kita lanjut ya, Ya, Oke, izin makasih. Pak, mau Silakan. bertanya. Yap. Yang tadi itu yang dijelaskan plat motor, terus ada 4 kotak. Kenapa angka 10 itu 9, 8, 7? Padahal ada nomor itu bisa sama. Itu kenapa, Pak? Oke, makasih. Makasih, Joni. Baik. Ya, ini teori pengisian tempat banyak digunakan ketika kita mau menghitung kombinasi atau kemungkinan tadi ya, all possible outcome gitu ya. Ketika kasusnya adalah pengisian 4 tempat, angka yang kita punya berapa, Joni? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kasus yang pertama tanpa pengulangan, selalu ada ini. Ya. Tanpa pengulangan. Kasus yang kedua dengan pengulangan. Hasilnya akan beda. Ya. Kalau tanpa pengulangan kita singkat WOR, without replacement. Kalau dengan pengulangan kita singkat WR, with replacement. Oke, kita coba kasusnya dibedah. Bagaimana kalau diperjelas? Yang tadi yang saya sebutkan di depan adalah tanpa pengulangan. Jadi untuk mengisi tempat pertama dari 0 sampai 9, angka berapa aja yang bisa, Joni? Yang bisa kita taruh di tempat pertama? Semuanya bisa nggak? Bisa semua ya? Iya, Pak. Oke, berarti saya taruh 10 angka nih. Ada 10 angka yang mungkin, tapi prakteknya yang naruh di sini cuma 1 angka gitu loh. Bukan 10-10-nya ditaruh di situ. Taruhlah misalkan angka 3 yang nempel di sini ya. Misal di sini angka 3 yang di depan. Oh, berarti di tempat yang kedua 3 tidak lagi boleh diperhitungkan. Karena angka 3 sudah menempati tempat pertama. Gitu ya, Jan ya? Iya, Pak. Nah, sekarang di tempat yang kedua. Iya, Pak. Tadi mikirnya nggak disebutkan tanpa pengulangan, makanya bingung di situ, Pak. Oke. Kau sekarang udah ngerti berarti ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, sip. Makasih. Ada lagi nggak? Iya, Pak. Sekarang kalau misalkan dengan pengulangan gimana, John? Oh, yang tadi ya?
Berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Gitu ya, itu bedanya ya. Nah, sekarang biar teman-teman juga bisa ikut berpikir ya. Coba silakan isi di kolom chat. Saya ingin mengisi sama 4 tempat yang tersedia, tapi dengan ketentuan di tempat yang pertama harus genap, di sini genap, tempat terakhir harus ganjil. Kira-kira ada berapa all possible outcome-nya? Tanpa pengulangan. Boleh nggak langsung cari hasilnya, perkaliannya aja biar cepat. Igusting Yogi gimana Yogi? Tempat pertama berapa angka Yogi? 4. 4 ya? 4. 0 termasuk genap apa enggak? 0 termasuk genap. Berarti 5. 5. Terus Diisi yang ganjil dulu 5. 5. And then 8, 7. 8. Ini ganjil? Enggak, maksudnya diisi yang ganjil dulu 5. Oh, 5-nya di di tengah loh. Oh, ini 5, ini 8, 7 gitu ya. Oke. Ya. Ya, makasih. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi dengan teori pengisian tempat, teman-teman bisa langsung memutuskan all possible outcome-nya sekian. Nah, sehingga pada saat menghitung peluangnya juga langsung dapat gitu. Salah Pak, mungkin 5875 ya. Oh, 5875. Iya, betul tadi. 5875. Iya. Oke. Baik, kita lanjut di buku ini ada apa lagi ya. Jadi ini teman-teman udah punya modal nih bahwa kombinasi bisa dipecah ya. Nah, sekarang ada the binomial theorem bahwa perpangkatan polinomial itu bisa dibentuk dalam bentuk sigma kombinasi NK dengan X pangkat K, Y, N min K. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Nanti pada saat belajar PDF ya, probability density function membahas tentang binomial, maka ini yang dipakai. X-nya itu nanti akan berubah menjadi peluang. Y, peluang komplemennya. Bahwa polinomial itu bisa dituliskan dalam bentuk gini ya, dalam bentuk sigma K0 sampai dengan N gitu ya. A pangkat K, kemudian di sini sebelahnya B pangkat N min K. Ya. Contoh misalkan kalau A tambah B pangkat 3, jadinya gimana? Oh, dia ada kombinasinya ya. Sorry. Kombinasinya kelewat. Kombinasi NK A pangkat K, kemudian B pangkat N min K. 3, di sini A pangkat 3 dulu, di sini 0, 2, 1, 3, 2, 1, 2, kemudian ini 0, 3. Nah, sehingga diperoleh A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus 3 AB kuadrat plus B pangkat 3. Nah, nanti persamaan ini teman-teman harap ingat, ini akan muncul di kasus ketika kita bahas random variabelnya tuh kayak gini. P adalah peluang Messi mencetak gol. Mencetak gol ya, penalti atau latihan ya. Misalkan 0,9. Berarti kalau nggak mencetak gol, kita sebut dengan Q. Berarti Q itu peluang gagal. Peluang nggak masuk. Peluang gagal. Berarti kan 1 kurang 0,9. Oh, 0,1. Nah, sekarang N-nya, kalau ada 10 percobaan tendangan ya, 10 kali penalti, gitu, maka berapa peluang dari 10 penalti ini ya, berapa peluang
7 sukses, yang 3 gagal gitu. Nah, ini nanti akan dituliskan di persamaannya nanti. Ini kan peluangnya 0,9. Nah, 0,9-nya dipangkatin 7. Gitu. Kemudian yang 3 gagal. Yang 0,1 dipangkatin 3. Nah, yang susunannya 7 sukses, 3 gagal ini ada berapa? Nah, disitulah muncul kebutuhan 7 kombinasi 3. Jadi untuk satu case ini, mengacu ke persamaan ini nih, teman-teman. Nah, ketika ini dijumlahkan semuanya, ya, disigmakan semuanya, maka kalau P dan Q-nya ini kita ganti ya sebagai A dan B, maka ini akan menghasilkan sebesar 1 gitu, kalau kita bicara peluang. Tapi saya nggak ke sana dulu, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa kita belajar ini, ya belajar persamaan ini, karena nanti akan digunakan pada saat membahas binomial distribution. Yang contoh kasusnya kayak gini, bahwa peluang si Messi ini mencetak gol 0,9, peluang gagalnya 0,1. Kalau ada 10 penalti yang dilakukan, berapa peluang bahwa 7 tendangannya itu masuk dan 3 tendangannya itu gagal? Dengan cara seperti ini. Ada berapa himpunan bagian dari himpunan yang terdiri dari n elemen? Gitu. Itu pertanyaannya. Ya. Pangkat. Ya, 2 pangkat n. Masih ingat ya, di SMA kan disebut gitu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan itu ternyata dijabarkan, gitu ya. Dijabarkan. Misalkan ada ini, ada S. S itu punya anggota S1, S2 sampai Sn. Nah, pertanyaannya ada berapa himpunan bagian dari S? Kan gitu pertanyaannya. Maka tadi disampaikan bahwa jumlah ya, tadi ya, jumlah subset itu himpunan bagian dari n elemen adalah tadi mana? Sigma n dari K, K-nya dari 0 sampai N. Atau kalau mau dijumlahkan hasilnya 2 pangkat N. Ini dapat dari mana? Nah, ini nanti kaitannya dengan segitiga Pascal. Masih ingat nggak? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ya, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Nah, ini, jadi kalau misalkan S-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4, nah kita lihatnya yang ini nih. Berarti cara bacanya ada 0 himpunan kosong, ya, ada satu himpunan bagian yang kosong, ada 4 di sini ya, ada 4 himpunan bagian yang satu anggota, saya tulis gimana, 1, yang ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Nah, kalau dijumlahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, totalnya berapa? Pasti 16. Nah, ini di bukunya Sheldon dibuktikan tuh. Kenapa dia bisa 2 pangkat N? Bahwa N kombinasi K adalah sama aja dengan 1 ditambah 1 pangkat N. Betul nggak? Kenapa? 1 tambah 1 pangkat N kan kalau diuraikan tadi ya, sigma dari N kombinasi K, kemudian 1 pangkat K dikalikan 1 pangkat N min K. Yang belakangnya kan habis ya. Sehingga 1 tambah 1 ya 2 pangkat N. Itu asal dari mana? Asal dari atas ini. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka diperoleh sigma dari N kombinasi K. Begitu seterusnya. Jadi buku ini saya sangat suka untuk belajar peluang karena sangat runut ya, menurut saya. Sangat runut. Nah, yang kayak gini teman-teman tolong ingat bahwa sigma N
NK K0 sampai N itu pasti 2 pangkat N gitu ya. Pembuktiannya kembali ke teori binomial. Nah, selanjutnya yang multinomial coefficient, ini untuk apa? Multinomial coefficient, masih ingat nggak ketika teman-teman disuruh menyusun kata dari misalkan statistika, itu akan ada berapa kemungkinan? Masih ingat? Statistika S-nya berapa? T-nya berapa? Nah, itu menggunakan multinomial coefficient. Kesimpulannya ada di paling bawah tuh. Bahwa kalau ada N objek yang terdiri dari N1 yang sama, N2 yang sama, NR yang sama, maka banyaknya kemungkinan ada sebanyak N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NR faktorial. Karena objeknya yang sama. Contohnya apa? Contohnya ini di huruf bisa, kemudian ini contohnya apa lagi? A police department in a small city consists 10. Ya. Kalau departemen itu ada 5 di jalan, 2 di working full time at the station, di stasiun, 3-nya di mana nih? Berapa banyak divisi yang mungkin? Nah, 10-nya menjadi faktorial dibagi 5, 2, 3 itu komponen pembentuknya. Persis waktu membentuk kata. Nah, kalau multinomial theorem akan seperti ini, teman-teman, bentuknya. Koefisiennya akan mengikuti yang tadi ya, yang di atas ini. Kemudian masing-masing variabel di dalam tanda kurung akan dipangkatkan sebanyak kemunculannya, di mana N1 tambah N2 sampai NR sama dengan N. Nah, sehingga N kombinasi N1, N2 sampai NR kita sebut sebagai multinomial coefficient. Nah, ini ada lagi nih case menarik. The number of integer solution of equation. Kalau teman-teman diminta menjumlahkan beberapa bilangan menghasilkan sebuah angka, ada berapa kemungkinan? Nah, ini dibahas juga di sini. Maka berlaku tuh kombinasinya, yaitu N-1, kombinasi N-1 dan R-1. Tapi itu kalau 0 nggak ikut. Kalau 0 ikut, menjadi N tambah R kurang 1, R kurang 1. Contoh nih ya. Contoh misalkan, ini di bawah nih. How many distinct non-negative integer valued solution of X1 ditambah X2 sama dengan 3. Nah, karena di sini non-negatif itu berarti hanya yang positif, berarti berlaku rumus proposition yang 6.2. Non-negatif itu termasuk 0 ya. Oke, non-negatif termasuk 0, berarti kita gunakan proposition 6.2, betul ya? Ya, karena 6.1, 0-nya nggak ikut. Proposition 6.2, 0-nya ikut. Berarti ada berapa kemungkinan? Ya, 3 tambah 2 kurang 1, 3 itu dari hasilnya, 2 itu dari objeknya X1 dan X2, 1 pengurangnya. Pengurang 1 ini karena 0-nya diikut sertakan, dikombinasikan dengan 2 kurang 1, 4. Ternyata hasilnya ya 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0. Nih contoh berikutnya, example 6B. An investor punya $20.000 untuk diinvestasikan ke 4 kemungkinan investasi. Setiap investasi must be in unit dalam satuan $1.000 ya. Kalau mau diinvestasikan, ada berapa kemungkinan kita menginvestasikan dana yang ada gitu. Ya udah kita bikin X1 tambah X2, X3, X4, hasilnya $20.000 dengan catatan X1 lebih besar sama dengan, berarti termasuk case yang mana? Non-negatif integer. Ya, harus dikurangi 1 lagi. Caranya gimana? Yaudah, 20 ditambah 4 dikurangi 1, berarti kan 23. Kombinasi bawahnya, yang 4 ini kita kurangi 1 lagi, jadi sisa 3. Dapatlah ada 1.771 possible investment strategi. Dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Satu hal lagi teman-teman tolong dicatat, ada satu persamaan yang sangat penting untuk belajar geometric distribution. Itu nomor 8. Nah, nomor 8 ini penting. Ya, nomor 8 ini penting, bahwa kombinasi N tambah M R itu bisa kita pecah menjadi sejumlah objek yang saling independen. Sudah. Oke. Kartu, kita kan punya 52 kartu, ya.
Dari 52 kartu ini kita ambil kartu sebanyak 4 kartu. Kemudian dari 4 kartu ini kita amati random variabelnya, kita amati kemunculan as, ya, banyaknya kartu as. Maka nilai X yang mungkin berapa aja? Bisa asnya 0 gitu ya, asnya 1, 0, 1, asnya 2, 2, 3, dan 4. Masih ingat ya? Oke, nah sekarang berapa NS-nya? Berapa anggota ruang sampelnya? All possible outcome-nya. Kalau 52 kartu diambil 4. Berarti kan 52 kombinasi 4, bukan? Ya. Kembali ke pembahasan awal bahwa peluang itu pada dasarnya mencari berapa n even dan berapa n all possible sample atau n ruang sampel. Ya, dari 52 kartu diambil 4 kartu sekaligus. Kita 4 kartu sekaligus nih ya. N S-nya 52 kombinasi 4. Semuanya udah paham ya? Oke. Sekarang berapa peluang X untuk 0? Nah, ketika X-nya 0, itu artinya as-nya ada sebanyak 0, yang bukan as, saya pakai komplement, yang bukan as berarti semuanya. Dari 4 kartu yang ada, berarti yang bukan as-nya 4 gitu kan ya. Terus, as ini sumbernya dari mana? Dari 52 kartu kita pecah menjadi 2, yang as-nya ada 4, yang bukan as, yang as komplementnya ada 48 ke? Ya. Nah, disinilah ini yang kita sebutkan N, 48 ini yang kita sebut dengan M gitu loh. Nah, nyambungnya ke sana. Kalau gitu, peluang as-nya berapa? Peluang as-nya tidak terpilih. Oh, yang ini karena as-nya 0, ya, 4 terpilih 0. Oh, berarti 4 kombinasi 0. Yang ini yang bukan as, dari 48 terpilih 4. Oh, berarti di sini 48 kombinasi 4. Berarti untuk posisi peluang X sama dengan 0 atau as tidak terpilih sama sekali dari 4 kartu yang dicabut tadi adalah ini 40 dikalikan 484. Gitu ya. Sekarang, kalau asnya yang terpilih 1, berarti gimana? Saya boleh langsung ya. Ya udah, 41, yang 48 sisanya 3. Berarti 1 as, 3-nya bukan as. Oke? Nah, sehingga kalau kita jabarkan semuanya tuh, Px sama dengan X ini akan menjadi seperti ini. Pada saat X-nya 0, kita akan tuliskan 40, 48, 4. Per total kartu 52 diambil 4. Gitu ya. Pada saat X-nya 1, kita tuliskan 41, 48, 3 per 52 kombinasi 4. Ingat bahwa peluang itu adalah n even dibagi n s. Pada saat X-nya 2, balik di sini. 42, 48, 2 bagi 52 kombinasi 4. Pada saat X-nya 3, 43, 48, 1 dibagi kombinasi 52, 4. Terakhir, pada saat X-nya 4, 44, 48, 0 dibagi 52, 4. Sampai sini nyambung nggak, teman-teman? Nyambung, Pak. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Nah, nanti bukankah syarat sebuah PDF itu ya, nanti minggu ini akan kita bahas, bahwa dari semua peluang ini adalah 1. Ya, berarti harus ditunjukkan bahwa penjumlahan yang tadi ya, penjumlahan yang 40, 48, 4 dibagi semua tuh 52, 4 gini,
ditambah 41, 483 tambah 42, 482 tambah 43, 481 terakhir 44, 480 gitu ya. Itu buktikan bahwa ini hasilnya 1. Nah, buku Sheldon Ross itu yang tadi saya tunjukkan terakhir ini nih, bahwa N tambah M R itu akan dipecah menjadi ini semua ya. Nah, ketika ini berlaku persamaan kayak gini, maka yang di sini nih teman-teman, maka yang di sini nih dengan otomatis bahwa yang atas itu sesungguhnya adalah 52 kombinasi 4 gitu. Jadilah 1. Nah, tanpa membaca buku yang ada di Sheldon Ross, kita jadi bingung nih membuktikan yang atas bahwa itu sama dengan 1. Bisa sih pakai angka. Silakan teman-teman pakai angka ya. Pakai kalkulator 4 kombinasi 0 kali 48 kombinasi 4 dan seterusnya. Itu nanti hasilnya akan sama dengan yang di bawah. 52 kombinasi 4. Ini Pak, sigma K sama dengan 0 sampai N dalam kurung N kombinasi K sama dengan dalam kurung N 1 tambah 1 sama dengan 2 pangkat N. Ya. Itu 1 tambah 1 pangkat N itu dapat dari mana? Bagaimana cara dapatnya itu Pak? Kita mulai dari teori binomial dulu. Teori binomial itu gimana? X ditambah Y pangkat N itu adalah sesungguhnya penjumlahan gitu ya. K 0 sampai N gitu ya. Kombinasi N K dikalikan X pangkat N Y pangkat N min K gitu. Iya. Ya. Oke, sekarang jika X dan Y-nya sama dengan sama-sama 1, John. Jadinya apa? Jadinya 1 tambah 1 pangkat N, gitu ya. Akan sama dengan K sama dengan 0 sampai N, dari N pangkat K, X. X-nya kita ganti. Kita ganti. Bapak, maaf, itu rumusnya yang X pangkat K, Pak. Oh iya, maaf. Sorry. Bukan N ya. Iya, Pak. Makasih, udah dikoreksi. 1 pangkat K, kemudian 1 pangkat N min K. Betul? Maaf Pak, ini mau tanya yang 1 tambah 1 pangkat N itu dari mana? Begitu. Permisalan, Joni. Bingungnya di situ Pak. Permisalan, kalau X dan Y-nya itu sama dengan 1, maka persamaan binomial teori tadi, binomial theorem tadi akan berubah menjadi ini. Ya, kalau X dan Y kita ganti 1, maka ini menjadi 2 pangkat N. Gitu kan ya? Ini menjadi K-nya 0 sampai N. Ini N, K. Selesai kan habis itu. Karena ini kan sama dengan 1 ya? Oh iya. Artinya bahwa 2 pangkat N itu diperoleh dari sigma K. Dari 0 sampai N, N kombinasi K. Penerapannya kapan? Penerapannya. Ini diterapkan untuk banyaknya, kalau saya pakai keras ini berarti banyaknya ya. Banyaknya subset. Subset itu apa? Himpunan bagian. Oke, himpunan bagian dari himpunan dengan N elemen. Nah, gitu. Jadi, waktu SMA kan ujuk-ujuk ya dikasih taunya ya, bahwa banyak-banyaknya himpunan bagian itu 2 pangkat N gitu loh. Nah, sekarang karena sudah kuliah dikasih nih penjelasannya. Sesungguhnya 2 pangkat N itu adalah uraian dari mulai himpunan bagian yang kosong dulu, yang 1 berapa, yang 1 anggota berapa, yang 2 anggota berapa, 3 anggota berapa, sampai N anggota semua berapa. Nah, dapatlah 2 pangkat N. Gitu. Jadi kalau ditanya ya, saya punya himpunan anggotanya ada 6 elemen. Pertanyaan saya, ada berapa himpunan bagian yang anggotanya 4? Ada berapa himpunan bagian dari S
yang anggotanya hanya 4. Kalau S itu ada 6 elemen. Berarti cukup 6 kombinasi 4. 4. Iya. Tapi kalau ditanya berapa total himpunan bagian yang ada, ya 2/6. Atau sigma K dari 0 sampai N kombinasi K gitu. Gitu Joni. Iya, Pak. Clear? Jelas ya? Berarti yang 1+1 itu cuma permisalan saja, Pak ya? Permisalan aja, ya. Betul. Oh, oke, Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kuliah hari Waalaikumsalam Kamis dan hari Jumat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh, Makasih, Pak. belum Bapak Maaf matikan, mengganggu Pak. waktunya, Pak.